Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara total, bisilmi kafah, dan janganlah mengikuti jejak setan. Dia itu sungguh musuhmu yang jelas. Ayolah hadirin rahimakumullah, teman-teman, sahabat-sahabat semua ngaji langgar yang kita muliakan, kita hormati, dirahmati Allah. Era sekarang tahun 2022, umat Islam itu pantas untuk bersyukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi, sehingga kita sangat mudah untuk belajar dan mengkaji agama Islam. Informasi dan kajian Islam bisa kita dapatkan, bisa kita akses, kita peroleh dari mana-mana, dari mana saja. Apalagi sekarang sudah ada teknologi internet. Sekarang belajar agama cukup bisa lewat dari rumah. Ada pesantren Al-Internet pimpinan Syekh Al-Google, atau bisa ngaji sama Ustadz Facebookin, atau sama Ustadzah WhatsApp. Sehingga saat ini orang alim, ulama ada di mana-mana. Di setiap masjid, musala tentu ada ahli agamanya. Bahkan bisa dikatakan setiap RT itu ada ulamanya. Untuk pesantren mudah kita temukan, bahkan hanya dan tinggal papan nama. Beda pada tahun 70-an. Orang mau tahu agama, mau ngaji, harus ke pesantren yang jauh pada waktu itu. Mau konsultasi agama Islam harus sowan ke kiai, yang kadang ya selain jauh juga harus bawa gula teh. Dakwah Islam berseliweran setiap saat dan tempat saat ini, termasuk untuk mengajak agar orang itu mengamalkan Islam secara kafah atau menyeluruh, kata mereka, total, komplit, lengkap, plit dalam bahasanya. Atau mungkin kalau terjemahkan dalam bahasa desa, komprehensif gitu. Pemahaman Islam begitu mereka pahami. Nah, kita melihat ya, ini karena kita juga masih belajar, gitu, maka dengan modal wawasan yang kita tambahin, maka kita coba nih mengkaji, menelusuri, membaca literatur tentang apa atau yang dimaksud dengan kafah. Istilah kafah tadi yang saya bacakan tadi, surat Al-Baqarah ayat 208, udkhulu fis-silmi kafah, wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara total, menyeluruh. Ini kalau kita lihat di tafsir, ulama itu sepakat artinya kafah adalah hijami sarairihi, yaitu kafah di sini adalah semua aturan-aturan Islam. Ada kemudian orang yang memahami bahwa setiap muslim harus total berpegang dan mengamalkan semua aturan-aturan Islam yang tertulis dalam Al-Quran maupun hadis. Benar, aturan-aturan Islam ada dalam semua aspek kehidupan, baik aturan vertikal hablum minallah maupun aturan horizontal hablum minannas. Bahkan manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi ada aturannya. Tentu aturan-aturan tersebut harus dikaji dan difahami secara kafah juga. Mengkaji kandungan Al-Quran harus lengkap, menyeluruh,
jangan hanya ayat-ayat jihad saja atau ayat-ayat anti Yahudi Nasrani saja. Kita juga perlu mengkaji juga tentang ayat tentang bagaimana Nabi Sulaiman menghargai semut, ayat tentang tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang bersujud pada Allah, seperti pada surat Ar-Rahman. Ayat tentang humanisme kemanusiaan, la ikraha fiddin, bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Ayat tentang dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa qaulan layyinan, dengan hikmah, dengan tata bahasa yang bagus, dengan yang sopan dan sebagainya, itu juga ada dalam kaidah kita dakwah, sehingga tidak selalu dalam arti keras ya. Mengkaji kitab tafsir juga sebaiknya ini juga harus kafah, walaupun kita juga belum bisa belajar total ya, tapi tafsir sendiri kita kan melihatnya banyak sekali ya, ilmu tafsir, sehingga sebaiknya ya tidak hanya satu kitab yang kita pelajari, kitab tafsir, karena kitab tafsir jumlahnya banyak sekali. Mengkaji kitab hadis juga sebaiknya juga harus kafah juga, jangan 1-2 kitab, tapi juga yang lainnya. Jumlahnya juga kitab hadis ini banyak, buku tentang hadis juga banyak, mungkin bisa ribuan, dengan matan, sanad dan riwayatnya yang masing-masing, sehingga tidak fanatik hanya pada satu, harus ini nih, sahih ini dan lain sebagainya, karena yang lain juga mempelajari yang tentang hadis juga. Sejak zaman Rasulullah SAW, intaran umat Islam, dalam umat Islam sudah ada perbedaan pendapat atau ikhtilaf, dan ada perpecahan juga. Pada saat itu ada iftirak atau perpecahan yang sampai saat ini kadang juga masih kita jumpai ya. Ya saat ini masih kita jumpai, sehingga adanya perbedaan itu mengakibatkan juga adanya banyak madhab, firqah, golongan, aliran, organisasi, kelompok yang juga harus kita terima juga secara kafah juga. Ada beda-beda, tidak fanatisme pada satu kelompok saja. Tadi banyak madhab, banyak pikiran, sehingga muncul juga banyak kelompok. Memahami nas-nas syariah, Quran, hadis juga sebaiknya secara komplit kafah juga, tidak rigid kaku. Aturan Islam yang bersumber dari nas ada kalanya mempertimbangkan banyak hal. Misalkan contoh, mempertimbangkan tentang kemampuan atau istita'ah. Misalkan apa? Haji wajib, tapi bagi yang mampu. Sholat juga wajib berdiri, tapi bagi yang mampu. Yang tidak bisa berdiri bisa sampai duduk, bahkan tidur. Misalkan aturan Islam tentang juga kadang menyesuaikan dengan hajat kebutuhan. Daging babi itu haram, jelas haramnya, diharamkan. Tapi kalau dalam kondisi darurat untuk mempertahankan hidup, kalau tidak makan itu ya mati, ya maka dia jadi halal, jadi diperbolehkan. Ada juga nas atau aturan Islam itu yang mempertimbangkan tentang adat kebiasaan. Contoh, orang Indonesia bayar zakat fitrah pakai beras. Apakah Rasulullah dulu pakai beras zakat fitrahnya? Ya kan tidak. Ya, ada juga aturan itu yang mempertimbangkan muqtadul hal atau situasi dan kondisi. Misalkan baca Al-Quran adalah baik, ya bagus sekali. Semakin banyak dan semakin lama baca Al-Quran, semakin banyak pula pahala. Tapi dilihat dulu di mana kita baca Al-Qurannya. Ketika kita upacara pemberangkatan, ada pemberangkatan jenazah gitu, kemudian mendung, kok mau hujan, kok baca Qurannya panjang surat Al-Baqarah, ya itu tidak pas. Yang mikul pegel, jenazahnya juga mungkin pegel juga, harus lari sendiri ke kuburan. Semua ayat Quran tidak bisa dibantah nilai kebenarannya, kemutlakannya absolut, tapi ini misalkan wakulu washrabu wala tusrifu, sana makanlah, minumlah,
Tapi jangan banyak-banyak. Al-A'raf ya. Walaupun demikian, ya ayat ini kemudian jangan dipasang di ruang tamu atau di restoran atau di warung. Kayak ngelek ke orang ya. Ini hidangan tapi jangan makan banyak, jangan makan banyak. Ya itu juga ada aturannya. Mengikuti semua sunnah Rasul adalah dianjurkan mulia, marhum. Makan dengan 3 jari itu sunnah Rasul. Namun juga perlu diingat, Nabi makan dengan 3 jari karena yang dimakan adalah kurma atau roti gandum. Sedangkan kalau kita di Indonesia, bakso panas, soto panas, bubur panas, apa ya harus sama dengan Nabi makannya pakai 3 jari ya? Melonyoh dari kita ya. Kalau semua harus seperti yang dilakukan Rasulullah, maka ya, nikahnya juga harus sesuai Rasulullah. Misalnya Islam kafah ibarat sayur gulai yang terbuat dari aneka bahan makanan, dan kalau makannya lengkap komplit, insya Allah lezat enak namanya. Tapi kalau ngambil hanya cabenya saja toh ya pedas, ambil laosnya saja toh ya selamat menikmati. Orang yang merasa dirinya paling benar adalah orang yang belum kafah. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa memahami satu dengan yang lain dan mempelajari memahami Islam secara menyeluruh, tidak sepotong-potong dan tidak gampang menyalahkan, mengkafirkan orang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.